Hai guys, welcome back with me, Nia. Kali ini aku mau nge-review drakor yang lagi rame banget di Netflix, yaitu Hellbound. Jadi, series ini tuh nyeritain tentang suatu saat di Korea atau maybe dunia itu kedatangan monster. Ya, kita sebutnya monster aja lah ya, yang bentuknya tuh kayak gorila, yang mereka itu tuh kayak seolah-olah malaikat pencabut nyawa gitu loh. Jadi mereka mencabut nyawa orang-orang yang akan dimasukin ke neraka. Gara-gara katanya sih mereka berbuat dosa. Jadi sebelum si monster-monster ini datang, jadi ntar tuh ada ramalan gitu dari Titan atau Titas sih aku lupa. Dari si Titan itu kayak misalkan kamu akan mati 3 hari lagi jam sekian gitu. Series ini tuh terdiri dari 6 episode yang aku ngerasa waktu episode 1 sampai 4 aku ngerasa bosen. Karena aku ngerasa kayak alurnya tuh gitu-gitu aja gitu, kayak dapat ramalan terus habis itu dicabut nyawanya sama gorila, ya udah gitu-gitu aja, nggak dijelasin si monster-monster si gorila ini pencabut nyawanya tuh datang dari mana tuh nggak dijelasin. Jadi aku ngerasa alurnya terlalu lambat. Tapi pas begitu episode 5 aku mulai ngerasa seru, dan episode 6 aku ngerasa seru banget. Yang ngebuat aku seneng banget waktu di episode 5 sampai 6 itu akhirnya oke, clear nih kalau ternyata si sekte kebenaran baru ini ternyata dia cuma tipu-tipu doang. Jadi aku di sini tuh bener-bener berharap banget dijelasin si monster-monster gorila tuh datang dari mana gitu loh. Tapi ternyata sampai ending gak dijelasin itu datang dari mana. Dan sebelum aku lihat series ini, kan aku pasti ngeliat trailernya dulu tuh, udah seliweran di Instagram. Dan aku nggak tahu tuh itu tuh tentang apa, cuman aku ngeliat gorila-gorila gitu kan. Jadi aku tuh ekspektasinya kayak film Planet of the Apes. Jadi entah itu dari kera atau monyet yang berhubungan dengan ilmiah yang udah mungkin terkontaminasi dengan apalah, akhirnya dia bisa sampai membunuh orang. Aku pikir tuh kayak gitu, ternyata ini tuh supranatural gitu loh guys. Cuman ya nggak dijelasin lagi-lagi ini tuh dari mana. Dan episode 6 itu juga serunya karena ada kasus bayi itu loh. Jadi bayi yang baru aja lahir tapi kok udah diramal sama si Titan 3 hari kemudian dia akan meninggal. Kayak semua orang bertanya kayak dosanya tuh apa. Tapi sebenarnya kalau kita flashback lagi, sebenarnya si Titan tuh dia nggak ngomong kalau bayi itu tuh berdosa. Jadi cuman dia masuk neraka, udah gitu aja. Jadi ini tuh menimbulkan banyak pertanyaan. Dan kayak mungkin bisa jadi kayak neraka yang dimaksud di series ini itu bukan kayak neraka yang kita bayangin, ya nggak sih, bisa aja gitu loh. Dan klimaksnya kenapa aku suka banget sama si endingnya ini atau di episode 6 ini, karena si ibu-ibunya itu yang udah meninggal gara-gara diambil nyawanya sama si monster-monster ini, itu ternyata dia terlahir kembali. Sedangkan kita kan ada pertanyaan tuh dulu, kayak si ibu-ibunya ini dosanya apa sih, kan ibunya nggak mau tuh ngaku dosa. Kayak cuman kita taunya pokoknya itu nggak punya suami gitu, cuman punya 2 anak. Tapi kita nggak tahu gitu dosa ibunya tuh apa. Ibunya juga nggak pernah ngasih tahu kan. Jadi itu yang buat aku penasaran dan nunggu banget season 2 tuh kayak apa. Kalau misalkan ada pertanyaan worth it nggak nih seriesnya ditonton, kalau misalkan kalian udah nonton tapi baru separuh atau nggak selesai, kalian menurut aku lanjutin aja karena ini episode 5 sampai 6 seru kok. Ini salah satu series yang bikin aku penasaran season 2-nya kayak apa, karena banyak banget butuh penjelasan di series ini. Dan iya, aku tahu kok emang ini alurnya lambat di episode 1 sampai 4. Dan aku bahkan ngerasa walaupun baru season 1 tapi aku udah kayak ngerasa 2 part gitu loh. Karena di episode 3 atau 4 si Kapten Kebenaran baru yang awal, si Kapten Jung Jin-soo itu dia kan udah meninggal tuh. Terus habis itu kan ya udah kan nggak dijelasin lagi. Habis itu tahu-tahu udah afterlife aja berapa tahun kemudian si sekte kebenaran baru ini tuh yang awalnya cuma seuprit orang itu akhirnya udah jadi komunitas yang besar gitu, udah nimbrung negara lah ya, nimbrung pemerintah lah ya, pokoknya intinya udah sekuat itu pengaruhnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum nonton ya terus mau nonton, misalkan kalian tertarik nih masalah sekte-sekte aliran gini, ya aku peringatin emang agak lambat gitu alurnya di awal. Tapi sih ini ya nimbulin banyak pertanyaan dan sangat-sangat dinantikan season 2-nya ya kalau aku. So, rate dari aku 6,9/10. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk rekomendasi dan review film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye-bye!